mendengarkan kata getaran. Nah, tujuan kita mempelajari materi ini apa? Ya, yang pertama itu supaya kita mengetahui apa itu getaran. Terus, apalagi kita belajar tentang materi ini. Peserta didik semua bisa menganalisis tentang getaran dalam kehidupan sehari-hari. Ya, tadi tujuannya sudah kita sampaikan. Menurut siswa-siswi semuanya, getaran itu apa? Atau saya kasih contoh lah dulu ya. Ini soalnya apa nih? Penggaris. Biasanya penggaris itu gunanya untuk apa? Mengukur. Ya, mengukur. Sekarang penggaris ini teacher buat sebagai contoh untuk aplikasi tentang getaran. Enggak siswa-siswa kami yang bisa mempergunakan penggaris ini supaya menghasilkan yang namanya getaran. Nah, silakan. Lebih bagusnya diletakkan di atas meja ya supaya kelihatan. Nah, yang lainnya juga kalau punya penggaris baik itu penggaris besi atau plastik, coba diletakkan seperti yang dilakukan oleh temannya. Ya, lihat dulu contohnya yang diberikan oleh Restu. Tunggu dulu. Ayo Restu. Oke, yang dilakukan Restu ini sudah termasuk aplikasi daripada getaran enggak? Sudah? Berarti kamu cuma ngikutin dia ya. Coba laksanakan dulu di waktunya masing-masing. Sudah? Coba. Dari yang sudah kamu lakukan, apa yang terjadi pada penggaris tersebut? Ya, yang mana lihat? Ya, ada yang bilang bergetar. Nah, bergetar-getarnya seperti apa yang kamu lihat? Bolak-balik. Ya, dari atas ke bawah karena kamu memberikan sentuhannya dari bawah ke bawah atau dari bawah ke atas. Oke? Duduk. Ya Restu, makasih ya Restu. Berikutnya ini nanti bisa menjadi suatu contoh untuk aktivitas kalian nanti yang akan kalian kerjakan. Nah, ini apa ini namanya? Ini benang ya, sebagai ganti tali. Ini batu. Nah, yang kalian lihat ini batunya dicerapkan. Oke, biasanya hal yang seperti ini kalian lihat di mana? Kalau dalam kehidupan sehari. Yang biasanya ada bebannya di bawah. Ya, kapal. Dijadikan ya. Balon ya, supaya jangan sebagai contoh ya dalam aplikasi getaran. Ya, ini talinya, ini bebannya. Sudah. Dalam kondisi seperti ini kenapa harus ada? Atau tangan kita yang ada di kita buat itu sebagai penyangga untuk menahan tali tersebut supaya jangan jatuh atau tidak bergoyang-goyang sebelum kita berikan sentuhan. Oke? Nah, dalam kondisi seperti ini adalah titik kesetimbangan. Ya. Terus kita ingin mengayunkan batu ini. Berarti kalau kita mengayunkannya kita harus memberikan apa? Sentuhan atau tarikan sebelah kanan atau sebelah kiri. Ini bisa contohkan sebelah kanan teacher dan sebelah kiri teacher ya. Nah, pada aktivitas kamu nanti dan tempat kerja kamu nanti kamu akan mengukur keseimbangan dengan titik awal ya sesuai dengan sudut yang sudah ditentukan pada tempat kerja kamu. Oke, sampai di keseimbangan. Ini nanti ketika kamu tarik arus ke sini, kamu ambil sudut misalkan ini 10 derajat. Oke. Nah, sekarang teacher berikan tarikan kepada posisi sebelah kanan teacher ya. Ya, di sini teacher nggak menentukan berapa sudutnya. Ini hanya untuk memberikan contoh kepada kalian nanti saat melakukan aktivitas, kamu harus tentukan berapa sudutnya. Oke, ini yang teacher ayunkan. Apa yang terjadi?
jadi? Bergoyang dari mana? dari kanan ke kiri. Dari kanan ke kiri. Oke. Nah, hal yang seperti ini biasanya kalian lihat di tadi contohnya kan? Ayunan. Iya di ayunan. Ya, siapa sih punya adik? Adik bayi ya? Adik bayi ya kan sebelum dia besar kan dari bayi dulu. Ya, dari bayi dulu kan? Jadi dari bayi dulu ya kan? Jadi itu ya di situ ketika adik bayimu mau dititipkan oleh orang tuamu dimasukkan dalam ayunan kan? Terus diayunkan dari kanan ke kiri atau dari depan ke belakang. Ya, sekarang yang namanya satu getaran atau satu ayunan pada peristiwa ini dari kalau misalkan teacher berikan tarikan ke sebelah kanan. Ya, dari sini berarti titik awalnya ya. Oke, yang namanya getaran dari mana? Kanan ke kiri. Dari kanan ke kiri. Berarti dimulai dari titik awal akan kembali ke titik awal lagi. Ya, tapi ada sekali, 2 kali. Ya, pada titik awal itu yang namanya satu getaran. Nah, pada peristiwa ini yang dinamakan setengah getaran dari mana ke mana kalau dimulai dari sini? Dari kanan ke kiri. Ya, dari kanan ke kiri. Tenang ya. Di awal sembangan sebelah sini. Oke, paham sampai sini? Untuk seperempat getaran? Dari kanan sampai kiri. Ya, dari titik awal sampai titik sembangan. Paham sampai sini? Oke. Nah, kita ke tadi berarti dari sini siapa yang bisa menyimpulkan apa definisi daripada getaran? Silakan. Hah? Bolak balik suatu benda. Ada yang bisa melengkapi? Ada? Silakan Christian. Ya, jadi yang namanya getaran adalah gerak bolak-balik suatu benda pada titik setimbangan. Oke, sampai sini paham? Paham. Kita masuk ke variabel. Variabel tentang getaran ya. Ini variabel pada getaran itu ada frekuensinya, ya, ada periodenya. Penanda frekuensi itu apa? Ukuran seberapa cepat suatu getaran terjadi. Ya. Nah, kalau periode? Ya, Lama satu getaran terjadi. ya, waktu yang dibutuhkan untuk melakukan satu kali getaran. Nah, persamanya ini ya. Ganti satu. Boleh disana. Ini dari sini. Oke, fokusnya akan mau bekerja sama. Kelip ini ya. Persamaannya X sama dengan N T. N itu apa? Getaran atau baliknya ayunan. Oke. T kecil? Ya, waktu. Satunya apa? Satu waktu. Ya, S atau sedang ya. Sedangkan F? Ya, frekuensi. Frekuensi samanya apa? Frekuensi. Satu hasil. Ya, F1 Hz. Oke ya. Ya. Nah, frekuensi itu juga ya bisa dirumuskan dengan F sama dengan 1 per T. Sudah? Berikutnya ke periode. Nah, periode itu apa? Tadi waktu yang dibutuhkan untuk melakukan satu kali getaran. Ya, jika dirumuskan T besar sama dengan T per N. Ya. Oke, penjelasannya sama. Itu adalah waktu setelah ya, dan itu adalah jumlah getaran atau jumlah ayunan. Ya, 1 menit. T besar itu apa? T besar. Periode satuannya? S depan. Oke, coba kita masuk ke contoh soal. Oke, saya bantu bacanya ya, karena jaringannya. Perhatikan, sebuah batu sederhana berayun dari titik A
dan periode yang ditanyakan. Jawab. Sama dengan per T. Oke. Sama dengan N-nya berapa? 1. T-nya 2. Berarti F sama dengan 1/2. 1/2. Setengah. Ya tahu 1/2 yang setengah. Kalau dijadikan bilangan desimal berapa 1/2? 0,5. Ya 0,5. Ini per second atau sama dengan 0,5 Hertz atau Hz. Ya. Nah, frekuensinya sudah ditemukan? Sudah. Kita masuk ke periodenya. T. Saya gunakan untuk mencari periode T per T-nya 2. N-nya 1. Berarti periodenya berapa? 2 second. Oke, sudah paham nggak? Sudah paham? Bisa kita lanjutkan ke dalam tempat kerja siswa? Bisa. Oke, kita bagikan KPD-nya ya. Dan KPD itu sama dengan lembar kerja peserta didik. Ya. Kita bagikan ada 4 tabel pengamatan ya. Dengan panjang tali 10 cm dengan 15 cm. Semua membacanya? Nah, pada lembar kerja kamu ya di situ tertulis ya, judulnya adalah getaran ya. Tujuannya itu adalah untuk mengamati getaran yang terjadi pada bandul. Ya, alat dan bahannya sudah tersedia semua kan? Sudah. Oke, dari bandul, benang nilon, gunting, stopwatch dan penggaris serta busur. Ya. Dan nah, kegiatan yang akan kamu lakukan ya itu sama dengan langkah kerjanya. Pertama, kamu ukur ya panjang tali itu yaitu panjang nilon ya sesuai yang meningkat pada tabel pengamatan yaitu 10 cm dan 15 cm. Ya. Kemudian setelah kamu ukur talinya ya seperti yang dicontohkan tadi ya di situ nanti yang sebagai penyangganya adalah tangan kamu kita buat ya karena yang melakukan adalah kita sederhana ya karena alat dan bahan kita tidak lengkap di pilihan kita jadi kita ambil contoh aplikasinya itu yang sederhana aja. Oke, jadi penyangga kita nanti tangan kamu ya nanti kamu ukur ya talinya sepanjang 10 cm dan 15 cm sesuai dengan tabel pengamatan yang diminta. Oke, sampai sini paham? Nanti bicara pada saat kapan ketemu kosmosnya. Nah, ketika kamu sudah menentukan panjang talinya, ya, ketika kamu mulai melakukan langkah kerjanya, mulai mengajukan kamu sih buat dulu titik keseimbangannya. Nah, yang itu dari titik keseimbangan dengan titik awal, ya, awal lininya. Kamu itu dari titik keseimbangan sama titik awal pengayunan. Sampai sini paham? Ya, terus kemudian kamu lihat, kamu isi tabel pengamatannya. Kamu lihat itu sudah
Ya, kelompok siapa yang sudah selesai? Let's go. Let's go. Oke. Yang lain perhatikan ya, tidak berulang sekali lagi. Silakan kalau ke depan. Kamu presentasikan hasil kerja kamu. Nanti yang duduk boleh bertanya hanya 2 pertanyaan. Ya, tidak lebih. Silakan. Mungkin saya please. Nama saya teman-teman. Selamat Siap. Nomor 1, 2 kali dikumpulkan 5 banyak periode 1,2 frekuensi 0,8 ini alat nomor 2 waktu yang ditentukan banyaknya berkali suaranya ya, pokoknya representasi. 0,9 nomor 3 waktu ditentukan 15 detik banyaknya getaran yang dihasilkan 15 periode 1 frekuensi 4 waktu ditentukan 20 detik banyaknya getaran yang dihasilkan 20 periode 1 frekuensi 1 5 waktu yang ditentukan 25 detik banyaknya getaran yang dihasilkan 26 periode 1,4 frekuensi 0,9 6 waktu yang ditentukan 30 detik banyaknya getaran yang dihasilkan 31 periode 1,3 frekuensi 0,9. Oke. Sekarang masuk ke pertanyaan. Apakah ada yang mau menanyakan? Berkenan sebenarnya suaranya. Pada tabel kedua kan itu kurangnya 15 derajat. Kurangnya 15 derajat pada tabel. Saya ingin bertanya, bagaimana cara mencari getaran dan juga frekuensi pada nomor 20 sekon pada tabel 2. Frekuensi. Terima kasih telah menjawab. Adakah lagi teman-teman mau bertanya? Pikir apa sedikit ya? Saya memilih bukan V tapi F ya. Ya, terima kasih. Sekian, terima kasih. Selamat siang. Oke, silakan hapus untuk kelompok Steven. Nah, tadi kita janjikan akan memberikan reward buat sudah berani maju, sudah berani tampil ke depan. Oke? Tadi kelompok siapa? Kelompok Restu. Berikutnya kelompok Steven. Oke, dari semua yang kita kerjakan, ada nggak siswa teacher ini yang bisa menyimpulkan tentang materi kita hari ini? Oke, silakan Christian. Jadi getaran itu adalah suatu gerakan bolak-balik dari suatu benda menuju ke posisi sendiri. Oke. Ya, masih ada lagi? Ada. Getaran itu ada beberapa pembagiannya seperti P, N, sama F. N itu adalah frekuensi. N itu adalah periode perputaran balik antar suatu benda dari posisinya kembali ke posisi yang kembali. Lalu T itu adalah waktu yang digunakan dalam untuk mencari frekuensi atau Terima kasih buat Christian. Berikan aplaus untuk Christian. Kan, ya seperti yang Christian sampaikan tadi, bahwa getaran itu adalah gerak bolak-balik
yang bisa kita